Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Desvita dengan NPM 25782106. Oke, di sini saya akan membuat video hands-on, menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1, Modules Package and PIP 1.3 Section 3. Oke, di sini apa itu paket? Ya, langsung saja saya akan menjelaskan. Jadi package di sini ada gambar package, modul, dan function. Jadi package itu tuh kayak semacam directory yang di dalamnya itu ada modul. Nah, modul ini sebuah file Python yang di dalamnya itu ada sebuah fungsi-fungsi tertentu. Jadi modul itu kayak sejenis wadah yang diisi dengan fungsi. Nah, ya seperti ini ya, package, modul, fungsi. Nah, di dalam modul itu ada file Python. Jadi package itu kayak directory, paket itu isinya tuh suatu fungsi. Kalau modul tuh kayak sebuah file Python yang kayak file Python atau file Sublime yang di dalamnya itu ada fungsi-fungsi. Seperti itu ya untuk gambarannya. Oke, langsung saja di sini kita diminta untuk membuat modul langkah 1. Kita simpan dalam nama modul.py. Itu kosong ya. Oke, sebelumnya kita buat folder dulu. Kita di sini akan membuat folder dulu. Folder baru, saya kasih nama lab 3 hands-on lab 3. Oke. Kita simpan di yang baru kita buat tadi. Oke. Save. Oh ya, saya belum ketik namanya ini, mohon maaf. Modul.py. Oke, di sini untuk contohnya dia kosong ya. Lanjut kita ke langkah 2. Kita diminta untuk membuat modul, dia namanya main.py. Isinya adalah import modul. Kita buat modul baru. Sebentar. Tapi main.py. Oke, seperti ini. Nah, jadi import ini itu tuh kita tuh kalau misalnya ada modul yang terpisah, kita tuh bisa memanggil dengan modul lain ya menggunakan fungsi import ini. Jadi kalau misalnya ini kita mau memanggil modul ya, kita manggil main aja. Kita panggil main, dia bakal keluar isinya modul, isi modul yang ada dalam modul.py. Kita coba di md main.py. main.py. Oke, dia masih kosong karena di dalam modul ini dia belum ada isinya ya. Jadi import ini dia itu untuk ketika kita import fungsi-fungsi yang ada dalam modul py, dia akan menampilkan kalau kita panggil dengan main.py seperti itu. Kosong karena di modul ini masih kosong, seperti itu ya. Oke, next kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga kita untuk modul.py-nya kita isi dengan kita salin ya. Kita salin dari Netaket. Kita save. Kemudian kita jalankan main.py. Oke, kita lihat outputnya. Oke, di sini dia outputnya I like to be a module, seperti yang kita bilang tadi. Kalau misalnya fungsi import ini ya, kalau kita ngetikin py main.module, dia keluar yang ada isi yang ada di dalam modulnya ya, seperti itu.
Kalau misalnya kita panggil modul itu sendiri, kita lihat untuk outputnya seperti apa. Oke, I like to be a module, sama aja ya. Karena apa? Karena dia memanggil dirinya sendiri. Kalau MindPy dia harus menggunakan import modul, seperti itu. Next ke langkah 5, langkah 4 sudah saya jalankan untuk memanggil main.py import module to be a module. Oke, sudah ya. Langkah 5, kita menambahkan perintah name ya, print name di sini. Tapi Python melakukan lebih dari sekedar menginput modul. Ini juga menciptakan variabel yang disebut name. Oke, kita langsung coba aja di modul. Sini kita pymain.py. Py modul ya. Modul.py. Oke, jadi kalau misalnya kita memanggil py modul.py, dia untuk nama output di sini ya, dia main ya. Tapi kalau misalnya kita memanggil pymain, kita coba pymain.py. Dia akan keluarnya modul. Nah, seperti ini ya untuk outputnya. Jadi outputnya dia kayak ketukar gitu. Jadi dia tuh kayak ketukar gitu karena name ya, karena perintah name ini. Jadi ketika kita panggil py modul, dia outputnya main ini. Kalau kita panggil main, dia outputnya modul. Seperti itu. Next, kita ke step selanjutnya. Ini sudah ya. Main modul. Oke, sama seperti yang diminta. Kita di sini menambahkan fungsi main ya, if name main. I prefer to be a module. Jadi kalau misalnya kita manggil modul, dia akan keluar I prefer to be a module. Tapi kalau kita manggil yang lain, dia akan keluar I like to be a module. Kita coba di module.py. Oke, langsung aja kita cmd, kita jalankan. Oke, dia di sini I prefer to be a module ya. Kalau misalnya kita jalanin yang lain, misalnya pymain.py, apa outputnya? Oke, di sini outputnya I like to be a module seperti ini. MD, oke. Oke, selanjutnya sudah ya ini. Next ke langkah 7. Di sini kita menambahkan counter 0. Ini untuk modul ini akan berisi 2 fungsi, dan jika Anda ingin ingin tahu berapa kali fungsi telah dipanggil, Anda memerlukan penghitung yang diinisialisasi ke 0 saat modul sedang diimport. Kita coba ya di modul.py. Jadi kita menambahkan kontur 0. Counter 0. Set. Oke. Habis itu memperkenalkan variabel semacam ini. Oke, kita coba ya. PyModule.py. Oke. Dia masih kosong ya. Kita coba lagi. Angka 8. Nah, di bagian ini kita tambahkan print module counter untuk di main.py-nya. Apakah dia akan berbeda untuk outputnya? Mari kita coba. Kita jalankan. PyModule.py. Masih sama ya. Kalau pymain.py. Oke, kalau pymain.py dia 0 ya.
seperti ini. Oh, jadi kita emang memanggilnya hanya memanggil pymain.py. Jadi keluarnya di bagian pymain.pile keluar 0 karena kita sudah menambahkan counter seperti itu. Next kita ke langkah berikutnya, langkah 9. Untuk di langkah 9 ini kita menambahkan docstring ya. Di modul.py langkah 9. Ctrl V, kita tambahkan docstring. Oke. Kemudian untuk the sum ini sepertinya dia untuk digunakan untuk menyimpan hasil, dan kalau yang ini mungkin untuk menguji ya. Kita coba di sini langsung aja kita jalankan pymodule.py. Oke, outputnya dia true ya. Outputnya dia true. I prefer to be a module, but I can do some test for you. True. Next kita ke langkah berikutnya. Jadi untuk baris yang pagar ini pertama, dia itu hanya untuk komentar karena dimulai dengan pagar. Terus string, kita tadi menambahkan docstring ya, ditempatkan sebelum instruksi modul apapun disebut docstring. Fungsi yang ditentukan di dalam modul sum1 dan prod1. Nah, yang ini ya. Kemudian kami telah menggunakan variable name untuk mendeteksi saat file dijalankan secara mandiri. Variable name kita pakai di akhir yang ini tadi. Selanjutnya ke langkah 10. Di langkah 10 kita akan mengimport sum1 dan prod1. Oke, kita coba, ini ada di main.py. Oke, proses. Oke, sekarang kita jalankan. Jadi kita mengimport sum ya. Kita tuh dari modul kita akan mengimport fungsi sum dan prodi. Langsung aja kita jalanin pymain.py. Oke. Dia outputnya seperti ini, 01. Next kita ke langkah selanjutnya, langkah 11, saatnya membuat contoh kita lebih rumit. Oke, kita membuat seperti ini ya. Angka 11. Kita buat user py. Nah, kita buat folder seperti ini. Langsung aja kita ke file explore, kita buat foldernya. Di hands-on lab. Kita buat folder. Oke, yang ini kita hapus aja dulu. Kita buat new folder, user, kemudian dalamnya kita buat lagi user, di dalamnya lagi kita buat py ya, kita buat py. Kemudian habis py kita buat modules.
dan prox. Bentar. Oke, sekarang kita, bentar saya lihat dulu untuk perintahnya. Kita memindahkan main ya ke prox dan modul itu ke modules. Langsung kita pindahkan saja. Di sini pindahkan main itu ke prox. Dan modul ke modules. Oke. Sudah ya, sudah kita pindahkan. Sekarang kita cek hasilnya di hands-on lab 3. Oke, dia seperti ini. User PyModules proc. Jadi di dalam modules ini ada file modul.py ya, dan proc ini adalah main.py. Seperti itu. Next kita ke langkah selanjutnya. Apa ini? Bagaimana Python mencari modul? Python mencari folder. Jika tidak ada folder pertama, berisi modul dengan nama ini akan dipertimbangkan. Oke, yang ini kita lewati. Next ke step 12 ya. Di sini kita salin, kita ganti di main.py. Jadi nanti di sini kita bakal mengubah untuk yang ini ya, karena ada typo, kita ganti main.py agar tidak error. Oke, Ctrl save. Oh, di sini diminta untuk menyimpan lagi ya. Oke, kita simpan dulu di main. Save. Salah ya? Salah simpan saya. Sebentar, saya cek dulu. Main. Kalau main ini isinya apa? Nah, di sini simpannya itu di main, bukan di import modul. Mungkin ini dihapus saja. Dalam main, kita salin lagi yang tadi ya. Masih ada. Oke. Ctrl save, kemudian kita jalankan di prox. cmd pymain.py. Untuk outputnya itu tetap sama ya. Oke, dia outputnya sama kayak yang tadi, 0 dan 0 sama 1 ya. Jadi outputnya dia masih sama. Next. Ya. Jadi ini akan berfungsi jika Anda memulai file main.py langsung dari folder berandanya, dan tidak akan berfungsi jika direktori saat ini tidak sesuai dengan jalur relatif. Oke, selanjutnya kita ke 1.3 paket pertama Anda. Langkah pertama kita di sini membuat apa nih? Ini sudah di 1.3 ya. Oke, di sini ada file ya, udah disiapkan dari Netacad-nya.
lalu kita download, kita simpan di package. Kita di sini diminta untuk membuat directory, membuat package ya. Kita taruh di Jadi kita di sini diminta untuk menambahkan package. Kita tambah di sini. Kenapa begini? Kita buat folder package. Ini di rename. Oke. Nah, yang tadi kita taruh di sini, lalu kita ekstrak ya. Oke, sudah diekstrak. Kita ganti sebentar. User. Oke, yang ini kita cut, kita keluarin ke sini. Nah, yang file zip sama yang ini kita hapus ya. Oke, next, step selanjutnya. Sudah ya. Sini kita diminta untuk membuat file baru bernama main2.py. Kita coba saja. Jadi kita menambahkan 2 file ya. Kita buka Sublime. Kita beri nama main2.py. main2.py. Oke, enter. Jadi di sini kita akan mengakses fungsi fun1 dari modul IOTA dari bagian atas paket tambahan. Sini kita ganti ya untuk tandanya garis miring ini sama F. Jadi katanya F ini harusnya F besar biar kalau kita running nggak error ya. Jadi di sini ada beberapa typo, kita ganti. Lalu kita jalankan CMD. Kita jalankan di CMD. CMD prox ya. Oke. Py main2.py. Oke, enter. Nah, di sini dia outputnya IOTA ya, karena kodenya tadi dari ekstrak dia import ekstrak terus IOTA seperti ini. Kita menampilkan IOTA ya. IOTA itu ada di dalam ekstrak. Nah, strukturnya mana ya? Nah, ini IOTA ada di dalam ekstrak. Oke, kita coba bawahnya. Tadi ada bawahnya mana? Oke, ini. Ya, apakah ada perbedaan? Kita coba. Kita ubah lagi yang tipe-tipe tadi. Ganti ya. Jangan lupa. Yes. Coba lagi di main2.py. Oke,
sama aja ya, ternyata dia sama aja karena sama-sama memanggil ekstra iota. Jadi mungkin kodenya sama, ekstra, memanggil dari ekstra iota. Next kita ke langkah 8. Jadi kita akan menampilkan sigma dan tau ya. Di langkah 8 ini kita ganti, sebentar, main 2.py. Kita ubah. Kita akan menampilkan sigma dan tau, kita ganti ya. Ininya huruf F besar, jangan lupa. Save. Lalu kita jalankan. Oke, outputnya sudah sama seperti yang diminta, sigma dan tau ya tampilannya tuh. Oke, ini yang kedua. Selanjutnya kita akan memanggil apa ini? Sigma dan alpha. Next kita copy sama seperti tadi ya. Kita ubah dulu yang tipe-tipe ini. Oke. Lalu kita enter. Oke, outputnya ya. Kita tadi memanggil sigma dan alpha dan outputnya sigma dan alpha seperti ini. Next kita ke step selanjutnya. Udah yang kedua ya tadi. 1. Tadi sampai mana? 1, 2. Oke. Berarti step selanjutnya step ini sigma tau dan sigma dan alpha. Step 9 di sini kita sini kita mengunduh dulu ya. Kita unduh dulu file ekstraknya. Sebentar. Bagian download kita taruh lagi di package. Kita taruh di package. Oke. Lalu kita ekstrak all. Nah, tadi. Nah, di sini namanya kita ganti ya karena kita menyesuaikan namanya sini extractpack.zip. Extractpack.zip. Jadi kita di sini nanti mau memanggil 4-4-nya nih. Yang zip ini kita hapus ya. Next kita salin kodenya dulu. Kita taruh di main 2.py. Oke. Di sini kita ubah lagi yang tipe-tipe tadi, jangan sampai lupa. Oke. Save. Oke, sekarang kita panggil ya. Seharusnya dia keluar 4-4-nya ya.
-2.py. Oke, di sini dia sudah keluar empat-empatnya, sigma, alpha, iota, dan beta. Oke. Kalau sudah keluar empat-empatnya, berarti langkah selanjutnya tadi sampai mana kita kapan ya? Oke, untuk perintah terakhir tadi kita sudah berhasil, outputnya dia sudah keluar ada sigma, alpha, iota, dan beta. Lalu habis itu karena kita tadi sudah membuat foldernya, kita akan melihat strukturnya ya. Di hands-on kita lihat struktur yang kita buat tadi. Oke. Nah, strukturnya untuk outputnya ya, dia sudah sama user sama seperti nomor 6 tadi kalau nggak salah ya. User, PY, modus, package, extra, iota, good, base, prox ya. Oke, outputnya seperti ini. User, PY, modus, dalam modus dia ada pages, ada package, ada extra, seperti ini ya untuk outputnya. Oke. Sudah sama, coba saya ya, apakah sudah sama? Package, user, extra, good, base, iota, mana good, apa, extra pack. Oke, agak ada perbedaan ya. Oke, mungkin untuk yang poin sebentar. Poin A kita sudah, selanjutnya kita yang poin B, menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project 1 berupa struktur, directory, dan package. Jadi kemarin kita sudah mengerjakan ya mini project. Saya simpan di lab 3 Python. Init.off. Jadi dia di sini tuh ada net.off ya, isinya tuh ada init sama checker. Dan ini ada modul utamanya, ada main ya. Jadi dalam net.off ini dia ada init dan checker. Untuk perintah checkernya punya saya sebentar. Saya buka dulu. Oke. Nah, di sini untuk checkernya ya dia ada dowstring. Jadi ada import random. Random ini supaya ngacak ya untuk hasilnya. Dan kita menggunakan sini untuk mengecek status router. Jadi kita menggunakan up atau down nih ya. Mengecek status router secara acak menggunakan menggunakan random supaya dia acak. Dan juga mengecek status switch ya. Sama menggunakan pilihan up atau down seperti itu. Ini untuk yang di checker. Jadi dia mengecek dan mengembalikan fungsi router dan switch. Selanjutnya, jadi ini yang checker ya. Kita diminta membuat fungsi router dan switch secara acak mengembalikan nilai string up atau down. Seperti ini untuk kodenya. Kemudian oke. Jadi kita diminta untuk mana ya? Oke. Di sini kita diminta untuk menginstal tabulate ya. Itu tuh untuk tampilan berupa tabel. Jadi untuk yang device switch itu nanti down itu nanti dia berupa tabel.
Ini untuk kode seeker saya. Kemudian kita buka yang main.py. Nah, yang ini. Nah, untuk yang ini saya menggunakan from tabulate import tabulate itu supaya menampilkan tabel ya. Terus def main di sini ada .string ya, fungsi utamanya program network automation text simulator, menampilkan header identitas. Jadi di sini ada nama dan npm saya. Lalu menjalankan menu CLI sederhana untuk mengecek status perangkat jaringan, mengecek router, mengecek status switch, dan keluar dari program. Di sini saya menggunakan perulangan ya menu. Jadi untuk yang pertama itu mengecek status router ya, yang kedua mengecek status switch, yang ketiga dia keluar. Dan kalau misalnya kita memilih antara 1, 2, 3 ya, kalau misalnya mengetik input di luar 1, 2, 3, dia akan meminta ulang kembali. Jadi keluarnya outputnya adalah pilihan tidak valid, coba lagi. Di sini kita juga menggunakan if name ya, main. Nah, di sini ada header. Jadi untuk kotaknya itu nanti bakal dia keluar router, device, switch, dan statusnya. Untuk statusnya dia itu up atau down, seperti itu. Lagi ya. Oke ya, jadi di sini menggunakan while true perulangan 1 sampai 3. Kita tabulate itu untuk menampilkan tabel, headers untuk kotak ya, yang 4 itu nanti, dan 1 untuk cek status router, 2 untuk cek cek status switch, Yang ketiga tuh kalau misalnya keluar dari program, seperti itu. Di sini sudah ada nama dan npm saya. Dan di seeker juga dia udah ada random ya, jadi itu kita bisa hasilnya tuh bisa ngacak gitu, dimana bisa up, bisa juga down. Untuk headersnya ini device, router. Oke, device yang pertama device. Oke, sama ya semua, ada 2. Nah, yang if name main ini pemanggilan fungsi main kayak yang kita pelajari tadi. Terus langsung aja kita running. CMD di Python 3. Kita cari hasilnya. Sini saya ketik py main untuk file modul utamanya ya. Kemudian enter. Oke. Nah, untuk awalnya ini judul Network Automation Test Simulator. Ada nama dan npm saya. Di sini kita dikasih pilihan menu cek status router 1, 2 cek status switch, 3 keluar. Oke, saya coba 1 untuk mengecek status router. Coba kalau karena tadi kita menggunakan random ya, kita ketik lagi 1 ataukah masih hasilnya up. Oke, down ya. Next kita pilih 2. Kemana ini? Enter. Kalau misalnya kita pilih 3 itu keluar dari program ya. Oke. Coba kita kalau misalnya mengetikkan angka lain selain 1, 2, atau 3 ya. Kita ketikkan lagi perintahnya. Oke. Sini kita buat 1, 7. Oke, kalau misalnya kita mengetikkan angka selain 1 sampai 3, dia akan keluar pilihan tidak valid atau coba lagi. Seperti ini. Kemudian coba kita satu lagi ya, 6. Pilihan tidak valid. Kita coba keluar dari program 3. Oke, seperti ini ya. Jadi dia untuk statusnya itu bisa up atau down. Jadi random untuk outputnya.
Ada up karena kita pakai random ya, jadi dia dipilih secara acak. Sudah keluar dari program. Kemudian selanjutnya ini untuk outputnya ya. Next kita hasil running program yang dijalankan melalui modul utama. Oke, yang ini sudah ya hasil running program melalui modul utama. Selanjutnya kita hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran. Kita coba PY min M flag 8. PY min M flag 8. Tunggu ya. Oke, di sini tidak ada ya karena sudah saya rapikan. Jadi tidak ada yang tidak sesuai dengan design of Python. Jadi dia sudah tidak ada. Kemudian hasil running PyDoc dokumentasi dari seluruh fungsi dan modul tanpa adanya pelanggaran. Oke, di sini kita akan melihat PyDoc docstring. Kalau PyDoc dia perintahnya Python min M PyDoc Python min M PyDoc main npm ya, main 25782106 Python min M 2 PyDoc. Oke, di sini outputnya sudah keluar main ya untuk namanya main npm function dia di sini fungsi utama program Network Automation Text Simulator menampilkan header identitas nama dan npm. Kemudian 1, 2 dan 3 mengecek status router, mengecek status switch dan program, keluar dari program. Seperti ini untuk yang file utamanya ya. Kalau misalnya kita running PyDoc-nya. Next kita satu lagi ya, seeker. Hasil running PyDoc dokumentasi dari seluruh fungsi dan modul. Kalau seeker berarti perintahnya Python min M PyDoc checker. Oke, is help to go interactive help utility. Kenapa nggak bisa ya? Saya coba di sini ya, sebentar. Saya coba di lab 3 Python. Kita coba PyDoc-nya. Python min M PyDoc checker. Python min M PyDoc checker. Oke, kita enter. Masih nggak bisa ya. Kenapa dia? Utama program. Kenapa ya? Coba kita di NetOps ya. Kita coba CMD di NetOps yang seekernya, karena dia seekernya ada di NetOps. CMD Python min M checker. PyDoc-nya kurang ya. PyDoc checker. Oke, berarti dia bisanya di NetOps ya. Sini ada name, checker, description digunakan untuk mengecek status perangkat jaringan seperti router dan switch secara acak. Functionnya di sini
Functionnya dia cek status, gunanya untuk cek router status, mengecek status router secara acak. Jadi dia membalikan up atau down pilihannya. Lalu cek status switch, mengecek status switch secara acak, return balik atau balik up atau down ya, seperti ini. Jadi dia seperti ini untuk outputnya. Kalau misalnya yang tadi nggak bisa, berarti kita coba di net off, dan tadi sudah bisa. Kalau ini sudah ya, yang main function fungsi utama program network automation text simulator. Oke, pastikan video upload hasil running PyDoc sudah, hasil running flag 8 tadi sudah ya kita. Flag 8 sudah tidak ada ya, karena sudah sesuai dengan design of Python. PyDoc sudah main, sudah checker. Upload video ke YouTube dengan nama selesai ya berarti. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.